jalan dan sudah ada, sehingga kami membangun komunitas baru untuk memfokuskan kembali pergerakan di yang lainnya sehingga bisa menunjang komunitas-komunitas kita seperti itu. Baik, kok Ibu Iis tiba-tiba ngomongin komunitas ya gitu. Ya, sebenarnya semua berawal dari keprihatinan saja sih. Gonjang-ganjing kalau katanya Pak Rois tadi ya. Tetapi mudah-mudahan hari ini saya bisa sedikit memberi gambaran apa sih kemarin digembar-gemborkan Genitri itu apa sih gitu. Mudah-mudahan hari ini teman-teman yang hadir, yang datang bisa menangkap visi misi kami sehingga kedepannya kita bisa saling bersinergi. Oke, untuk memperjelas gambaran tentang apa sih yang saya bicarakan tadi, mungkin alangkah baiknya kita putarkan dulu video yang melatar belakangi kami beberapa orang ini untuk menggagas komunitas Genitri ini. Silakan. Zaman senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Sejak diciptakannya bumi beserta isinya, Tuhan telah merancang suatu kondisi ideal yang diwujudkan dengan adanya kehidupan di surga. Tempat Adam pertama kali tinggal saat diciptakan. Fitrah atau karakter asli manusia ciptaan Tuhan adalah sebagaimana ditunjukkan oleh perilaku penghuni surga. Tetapi di sisi lain, manusia dibekali dengan akal yang membuat ia berpikir baik, buruk, indah, kotor, untung, rugi, nikmat, sengsara menggiring kehidupannya. Ditambah lagi, setan dan iblis selalu berusaha menggelincirkan manusia. Hal itu pula lah yang menyebabkan manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa, terusir dari surga. Godaan setan dan iblis terus-menerus membombardir hati dan jiwa manusia, sehingga muncullah karakter dan tindakan serta perkataan yang anti surgawi. Tampak di sekitar kita tindakan anarkis, perkelahian yang kadangkala muncul akibat persaingan. Kata-kata kotor, Anda kenapa melecehkan saya? umpatan, hujatan, bullying, Karena dinilai melecehkan. Pelaku kekerasan yang diduga dilakukan oleh 8 anak yang juga masih bahkan berusia di bawah umur ini cukup terencana. Mereka bersama-sama menjemput para korban, ada 6 orang anak, langsung kemudian dan masih banyak lagi. sampai negeri 2 Buduran, menggiring para korbannya ke sebuah lahan pergudangan di desa Seruni, kecamatan Gedangan. Jadi di lokasi inilah satu persatu. Berkaca dari hal-hal tersebut, beberapa orang tergerak untuk menghapus atau setidaknya meminimalkan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Dan gerakan yang dimaksud adalah gerakan yang dimulai dari diri sendiri dan dilakukan secara bersama-sama. Inilah yang mendasari berdirinya komunitas Genitri. Sebuah komunitas dengan fokus pergerakan menciptakan lingkungan baik di sekitarnya. Visi dari komunitas Genitri ini adalah membangun Indonesia yang beradab, berbudi, dan berakhlak mulia. Sebagai langkah awal, Genitri bergerak di bidang sastra, khususnya puisi, dengan menciptakan lingkungan perpuisian yang bersahabat, saling mendukung, tumbuh bersama dalam suasana damai yang berlandaskan dasar negara Indonesia. Mari kita ciptakan kedamaian dengan bergabung atau mendukung komunitas Genitri. Baik, itu sedikit cuplikan latar belakang kami mendirikan komunitas Genitri. Jadi
rasa empati, simpati yang sudah mulai berkurang, dan harus dimulai dari diri kita yang sadar bahwa itu sebenarnya penting. Maka mari kita ciptakan suasana perpuisian itu yang sudah tidak lagi menjadi permusuhan atau saling bersaing bagus-bagusan karya gitu ya, tetapi lebih pada saling mendukung bagaimana sebuah karya bisa menjadi booming dan sampai pada pembacanya, sehingga kembali lagi fungsi dasar sebuah sastra adalah membentuk suatu peradaban yang baik. Oke. Setelah perputaran video, hari ini saya juga akan memperkenalkan satu anak SD yang gemar berpantun. Ya, jadi pada kesempatan malam ini kami memang menggagas satu tema yang bahwa puisi itu luas, tidak hanya puisi bebas, tidak hanya puisi tentang cinta, tidak hanya puisi tentang curahan hati, tetapi puisi ini memang kita punya banyak gitu ya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan anak didik kami masih kelas 6 SD, tetapi memang cinta menulis puisi. Dan hari ini saya minta dia untuk membacakan pantun, tapi sayangnya nggak bisa live karena memang jam tidurnya jam 7, jadi anaknya tadi sore mengirimkan video. Baik, kita putar untuk video pantun berikutnya. Assalamualaikum, nama saya Acha Putri Effendi, saya berasal dari Malang. Saya akan membawakan pantun yang dibuat oleh Kristia Dewi Eka. Buku Pijar Sebuah Ruang, halaman 72. Batu nisan saat biara, orang sakit berdarah hebat. Jaga lisan saat bicara, salah sedikit hilang sahabat. Membeli roti untuk sedekah, bertemu parkit warna merah. Berhati-hati bila melangkah, lena sedikit hilanglah arah. Ke bahari bersama Lia, dorong rakit tebar jalannya. Ikhlas memberi itu mulia, jangan diungkit balasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit cerita tentang Ajazia Putri Effendi. Anak ini dulu adalah salah satu siswa di bimbel kami yang ketika pertama kali masuk itu tidak bisa tersenyum. Jadi anak yang idealis, anak yang sangat tertib, taat pada aturan, dan nggak bisa disenggol sama sekali. Sampai pada akhirnya 2 tahun yang lalu bertemu dengan Bang Mois. Ada Bang Mois di sini, alhamdulillah Bapak Guru kita yang paling sabar ini ya. Ajazia sempat 1 minggu atau 2 minggu dipegang oleh Bang Mois, dan waktu itu dia mengenal yang namanya puisi. Saya ingat sekali begitu dia mencintai puisi, 1 hari bisa menciptakan sampai 7 puisi ya Bang Mois ya waktu itu ya. Dan Bang Mois itu memang sabar sekali untuk mengkurasi puisi anak-anak, sehingga kabar terakhir yang saya dapatkan, dia sekarang sudah mulai agak lunak hatinya. Jadi sudah mulai gemar membaca, terus menulis, dan bisa menerima segala yang diperintahkan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi memang puisi itu luar biasa ya teman-teman, ketika kita memang menanamkan dan tepat sasaran gitu. Jadi ketika anaknya agak, seingat saya memang dia kaku sekali gitu, dan waktu itu menulis itu dia menulis semua yang ada di rumahnya, dari ayahnya, dari ibunya, dari neneknya, sampai kucingnya. Dia buat puisi semua. Jadi alhamdulillah puisi membawa kebaikan ternyata. Baik, setelah kita tadi ke Aca dengan cerita yang seperti itu, malam ini saya juga kedatangan, tepatnya kita ya, bukan saya saja. Kita kedatangan tamu istimewa, tamu spesial yang sengaja saya hadirkan, dan alhamdulillah beliau bisa hadir dalam live, tidak dengan rekaman. Selamat malam, Kak Risa. Malam, Bu.
Selamat malam. Ini Kak Risa. Ini Kak Risa, teman-teman. Beliau ini adalah seorang difabel penyandang selebar palsi ya, CP ya. Di mana 100% aktivitasnya dibantu oleh Mami. Nah, Mbak Risa ini bertemu dengan saya dulu satu grup di Kepul, dan saya ingat sekali semangatnya berpuisi itu luar biasa. Dan hari ini beliau saya undang untuk membaca karena beberapa waktu yang lalu sering mengirimkan suaranya pada saya tentang membaca puisi. Bahkan beberapa waktu yang lalu Mbak Risa juga sempat lolos di lomba baca puisi ya Mbak Risa ya. Bukan lolos sih Bu, diterima sebagai peserta di apresiasi kata. Oh iya, iya masuk berarti ya. Ya, oke. Mbak Risa malam ini mau membacakan puisinya siapa? Kita Khairil Anwar. Oke, bisa dimulai ya sekarang ya. Silahkan. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh-seduh itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari, hingga hilang perih-perih. Dan aku lebih tidak peduli lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih, keren sekali. Ya, ini Mbak Risa ini selain membaca puisi, dia juga sangat rajin menulis teman-teman, sangat rajin sekali. Bahkan saya sendiri kalah ya, Mbak Risa ini hampir setiap hari menulis puisi, dan ketika dia mengalami kebuntuan ide, itu biasanya telepon ke temannya, apa WA, ada ini nggak, mau kasih saya tema nggak Bu Iis, kayak gitu ya. Jadi berapa bulan Mbak Risa belajar puisi? Dari Kapol ke ruang kata, lalu ke geometri, udah 3 bulan sih. Udah 3 bulan. Ini juga muridnya Pak Mois ini. Pak Mois itu luar biasa sekali, dia mencetak banyak penyair-penyair di Indonesia ya. Semoga berkah ya Pak Mois ya. Baik, saya mau sapa teman-teman dulu. Mbak Risa sehat selalu ya. Terima kasih banyak dukungannya. Semoga Mbak Risa sehat, kemudian dilancarkan rezekinya. Ya, salam untuk Mami sama Kakak di rumah. Baik, teman-teman, itu tadi dari Mbak Risa. Saya mau sapa teman-teman saya dulu. Alhamdulillah dari beberapa teman komunitas lain banyak yang hadir ya malam ini ya. Ada Bu Anita, KMD Elipsi. Selamat malam Bu, selamat datang, salam kenal dari saya. Pak Eka Budianta, ini Bapak saya ini. Selamat malam Pak. Ada Kak LJ, kemudian ada Kak Elran, Kak Erni, ada Bu Hen. Bu Hen ini juga luar biasa sekali. Ini mama angkatnya Barista nih ya. Kemudian ada Hendrosis, siapa nih? Ya, nanti kenalan dah lagi ya. Ada Kak Hesa dari Riau, ada Bang Ilva, ada Mbak Kristi, Kipujo, Detio, kemudian ada Pak Bil. Apa kabar Pak Bil? Sehat selalu ya. Ada Pak Mois, selamat malam Pak Mois. Bangga sekali ya lihat banyak anak didiknya yang berhasil. Ada Bang Muammar, Kadafi, kemudian ada Mbak Murni, ada Kak Ompi, halo. Ini penyair Jambi ini ya. Selamat malam, sehat selalu. Kemudian ada Bu Titi dan Pak Devito dari Malang. Ini Pak D saya. Ini juga luar biasa sekali Raja Media.
Teman-teman kalau misalkan mau tahu gimana caranya tembus media, bisa tuh bisa gabung di komunitasnya Pak Devito. Beliau orangnya humble, ya kadang juga suka guyon, ngomong juga gitu. Silakan yang ingin selalu masuk media, karena Pak Devito ini bisa dibilang hampir setiap minggu karya-karyanya nongol di media. Oke, Mbak Risa udah baca puisi. Saya udah nyapa teman-teman semua. Kira-kira apa lagi ya yang sebelum kita nanti ada diskusi dengan Pak Rois? Sepertinya saya harus memperkenalkan juga Genitri tadi setelah latar belakang. Genitri itu apa sih, gitu ya? Baik, ada satu video yang akan saya putar, di mana itu adalah video tentang visi dan lambang Genitri itu sebagai apa. Gitu. Silakan. Inilah Genitri. Singgih Pramu Setiadi sebagai penggagas, Tinggi Singgih sebagai ketua, Duwita Utami sekretaris, Kristia Dwi Eka sebagai bendahara, Listio Wulan sebagai admin, LJ admin, Adit admin, Chandra admin, Zel admin, Murni admin. Arti dari logo Genitri sebagai berikut. Lambang tangan berarti sebuah paguyuban, saling tolong-menolong, dan kerjasama. Warna hijau tangan melambangkan kedamaian dan pertumbuhan. Biji Genitri berwarna coklat, melambangkan kestabilan dan persahabatan. Terdapat 5 garis coklat di biji Genitri, melambangkan karakter seperti Pancasila. Cahaya hijau muda di sekitar Genitri berarti kebaruan, muda, dan regenerasi. Secara keseluruhan, mirip huruf G sebagai inisial Genitri. Terima kasih. Itu simbol dari Genitri ya. Genitri adalah sebuah pohon yang rindang, kemudian dipercaya sebagai air mata Dewa Siwa, di mana pohon Genitri itu biji-bijinya itu bisa menenangkan stres, menurunkan stres. Jadi siapa yang memakai gelannya, kemudian menggunakan sebagai rosario, itu semacam ada energi yang dia hadir untuk menenangkan. Jadi mudah-mudahan komunitas Genitri ini hadir di tengah-tengah kita semua sebagai komunitas yang mendamaikan, seperti itu. Baik, kalau tadi sudah ada pantun, sudah ada puisi Khairil Anwar dari Mbak Risa, dibacakan Mbak Risa. Nah, sekarang kita kembali lagi di Indonesia. Itu banyak sekali karya-karya seni yang baik itu bersifat kedaerahan maupun nasional. Untuk malam ini saya menghadirkan juga Bapak senior kita, Pak Wanto Tirta, meskipun dalam bentuk rekaman ya, beliau akan membawakan 2 buah gurit. Gurit itu adalah puisi berbahasa Jawa. Bapak Wanto Tirta adalah salah seorang penyair dari Banyumas yang ketika membaca puisinya itu luar biasa sekali. Beliau memang pecinta puisi, penyair yang mendedikasikan hidupnya sampai di usianya yang sudah senja untuk terus berpuisi. Baik, kita saksikan gurit dari Pak Wanto Tirta yang berjudul Kayu Tembaga dan Kang Marta Ngening No Urip. Wanto Tirta, Kayu Tembaga. Ana tembang jedul sing suket alang-alang. Cerita laku tumindak para pangripta sejarah. Netes embun sakawit tembaga, ananing alas gungliwang liwung kejawar. Inyong
ndedepe ninging sorwit ngiyup sing adem kanggo golek wisik. Tekane impen sing dadi pituduh tumrap para winasis sing bakale dadi pucuk pena. Banjur kawitan nulis babat alas neng tlatah penginyongan. Ora baen-baen. Ora baen-baen angen mau ora saben wong bisa ketekan. Apa maning mung sederma pawongan blaka. Kasebut ana wangsit teka tengah wengi. Tumuju maring priyayi agung Adipati Jaka Kaiman. Yen sira pengin lestari nggonira jumeneng Adipati, trukaha papan anyar kang dumununge lor kulone Desa Kejawar kang ana wite tembaga. Ati gumrekah kaya kaget. Adipati Jaka Kaiman banjur matur maring Kyai lan Nyai Meranggi. Wisik mau sekang Hyang Widi Gusti sing moho wasis. Kanthi manunggaling karep Adipati Jaka Kaiman lan Ki Meranggi mlaku laraeh pojok lor. Saperlu golet kayu tembaga sing ana neng alas Kejawar. Alas gede Kejawar. Alas gede ake kekayon lan arupa rawa sing ambane ngetan tekan Kali Serayu. Ngalor tekan Kali Serayu. Ngulon butul dawan lan pasinggangan. Ngidul tekang dataran Kejawar. Nengkana dodoke kayu tembaga, kayu sing dadi cerita mula bukane jumeneng Kadipaten Banyumas sing rembaka tekan siki 19 Januari 2022. Wanto Tirta Kang Marta ngeningna urip. Kang Marta ngrumat bumi sregep tani. Githok menges pundak mlenuk, kulit kepanasen kudanen, ireng deteng melong-melong. Biar esuk tekan sore ora meneng tumandang gawe. Sawah seclebek diolah tanduri pari. Nggo sangu mangan sakulawarga. Pekarangan sebatur kebek sayuran. Alas sepadon kerep kekayon. Kang Marta medogrog neng gubuk sawah. Silir barat ngusap rai angen nuntun maring piweling wong tua. Sapa nandur bakal ngunduh. Sapa lena hati-hati tinemu bebaya. Elinga, elinga,
elinga bumi seisine kudu dirumat lan dijaga. Murih lestari dadi bebrayan urip. Alas ijo raya dadi paru alamiah. Paring hawa adem menungsa sehat. Lemah gembur lahan palawija, langit biru kebak oksigen. Kang Marta mesem blayang adoh. Mripat ora kedep tumuju neng cakrawala. Suara batin meneng neng nang nang ning ngeningna hakikat urip khalifah neng bumi. 22 Desember 2021.
Iya, terima kasih. Mbak Amanda, kita bicara dulu sebentar, ngobrol sebentar ya. Iya Bu. Nama boleh Elektra, tapi lagunya Anoman Obong. Namanya boleh modern, tapi sesekali kita boleh mencintai dan harus wajib ya mencintai budaya. Oke, Mbak Amanda kelas berapa sekarang? Ini sebenarnya anak saya sendiri ya, tapi kalau nggak gini nggak ngobrol nih sama saya nih. Sekarang baru masuk kelas 11 atau kelas 2 SMA. Oke, perkembangan budaya di sekolahmu bagaimana, Nak? Untuk sekarang mungkin lagi berkembangnya adalah karawitan atau gamelan. Jadi karena tahun-tahun kemarin kan tidak pernah dilihat gitu karawitan, kurang terekspos gitu. Semenjak tahun saya, kita mencoba untuk berkolaborasi dengan ekskul-ekskul lain seperti Albanjari, tari, dan juga band. Jadi sekarang karawitan lebih dilihat lagi oleh murid-murid dan juga guru-guru dari sekolah saya. Ya, kamu sendiri kenapa suka sekali dengan karawitan? Kan Mama juga yang biasa-biasa aja kan, nggak pernah juga, hampir tidak pernah mungkin ya di rumah kita. Kalau keroncong kita masih sering ya nyanyi bareng band atau sesekali kita nyanyi lagu pop. Sebenarnya ya, ini Bapak Ibu saya juga terkejut ya ketika anak saya tadi bilang aku nyanyi Anoman Obong, emang bisa gitu. Dan ternyata bisa, tapi mungkin rekamannya ini tadi kurang lancar ya. Yang bikin kamu tertarik apa kira-kira? Jadi awalnya aku kan nggak kenal apa itu karawitan gitu, tapi ada salah satu guru dari sekolah itu merekomendasikan untuk masuk karawitan. Kemudian di karawitan mengenal banyak teman-teman yang seru, kemudian juga punya pembina yang seru, dan ternyata bermain karena udah dari dasarnya suka main musik, waktu main musik yang berhubungan dengan kebudayaan jadinya tambah suka karena emang dari dulu suka banget sama kebudayaan Indonesia gitu. Sayang banget sebenarnya dengan kebudayaan Indonesia yang jarang banget terekspos gitu. Ya, oke. Berarti tugasmu ya sebagai generasi muda untuk mengembangkan, juga jangan lupa kolaborasi harus tetap ada. Kamu harus siap untuk 5.0 juga, dan terima kasih sudah jadi anak yang baik untuk Mama Papa terutamanya, dan thank you. Terima kasih atas dukungannya malam ini, anakku sayang. Sama-sama. Baik, itu sedikit gambaran ya. Jadi karena sudah SMA, kita kadang jarang ketemu, tapi memang terbuka itu penting. Jadi penanaman prinsip bahwa membuka dulu, jangan menutup diri dulu, itu sangat-sangat penting. Kita mungkin tidak tahu potensi anak kita ketika kita tidak mengajarkan itu ya. Jadi kalau saya hanya dicoba dulu, semuanya itu harus dicoba, semuanya kalau kamu memang ingin maju dan berkembang, jangan menutup diri. Baik, satu lagi ada video kompilasi dari teman-teman komunitas lain yang akan saya putar. Setelah itu kita akan berdiskusi sepuasnya dengan narasumber kita. Oke, Pak Singgi, silakan. Halo Mbak Iis Inggih, saya sangat terharu dan sangat mendukung ide Anda untuk mendirikan komunitas Genitri ini. Karena apa? Karena pohon selalu memberikan keteduhan dan kreativitas. Saya gembira karena terutama di Malang itu kan ada banyak pohon genitri. Di samping balai kota itu ada 4 pohon genitri yang bagus, yang sudah banyak berbuah dan berjatuhan, dan buahnya itu ternyata mahal. Karena disebut juga buah ini kan buah air mata dewa ya. Air mata dewa itu dalam bahasa Latinnya itu Elaeocarpus ganitrus, itu pohon yang sangat disucikan ya, terutama
buahnya diimpor oleh negara-negara yang beragama Buddha, Nepal, India, dan saya dengar harganya sampai bisa mahal, satu biji buah Genitri bisa 50.000 dan seterusnya. Mudah-mudahan komunitas Anda berhasil kreatif, membuat suasana rukun, ayem, dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan dari pohon Genitri ini muncul inspirasi untuk berkarya, baik dalam kesusastraan, dalam fotografi, dalam lukisan, dalam film, dan banyak lagi. Saya yakin bahwa pohon Genitri ini akan bisa menjadi inspirasi yang tiada habis-habisnya. Selain tentu saja mendukung kerukunan dan gembira karena memang setiap pohon itu ada pencintanya. Hari ini kita mendengar ada satu lagi komunitas Genitri di Malang. Dulu 15-20 tahun yang lalu saya juga ikut satu komunitas Genitri di Purwodadi. Itu di kebun raya Purwodadi itu juga ada banyak pohon Genitrinya. Selamat, mudah-mudahan sukses sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iskandar atau biasa dipanggil Mois, beserta kelas puisi alit atau kepul, mengucapkan selamat atas berdirinya komunitas Genitri yang didirikan oleh Pak Singgi beserta Ibu Singgi dan juga kawan-kawan. Selamat berkarya, semoga memberi banyak kemanfaatan untuk sesama dan juga memberi banyak kebaikan untuk semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Puisi Pare-Pare mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya komunitas Genitri. Terus berkarya untuk mewarnai perjalanan sastra Indonesia. Selamat komunitas Genitri. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih sekali dukungan dari teman-teman semua. Memang Genitri ini kalau dipikir-pikir sekarang tuh masih bentuknya tuh semacam embrio ya. Kalau embrio itu bentuknya aja kita nggak tahu seperti apa. Tetapi mudah-mudahan dengan niatan yang tulus dari kami semua, suatu saat embrio ini akan berkembang menjadi bayi, kemudian menjadi anak, setelah itu dewasa, semakin besar, dan bisa membawa kebermanfaatan untuk semesta semua. Jadi mohon izin dan doa restu dari Bapak senior, dari teman-teman semua. Kami di sini masih sangat tadi ya embrio sekali. Sangat embrio sekali. Jadi dan kami sadar kami tidak mungkin bisa menjalankan visi misi kami tanpa dukungan dan ridho dari teman-teman semua. Jadi mohon doa restunya, mudah-mudahan langkah-langkah kami ke depan banyak diberi kemudahan dan kita bisa saling bersinergi sehingga sastra di Indonesia itu benar-benar bisa berkembang dan membangun sebuah peradaban yang baik. Baik, tadi hiburan-hiburannya sudah kita berikan di depan ya teman-teman ya. Sekarang sudah waktunya kita ngobrol santai dengan narasumber kita yang sudah nggak asing lagi, bahkan narasumber ini seseorang yang ketika saya bagi flyer itu banyak yang bilang wow Bang Rois gitu. Ya, beliau ini adalah salah satu sastrawan Indonesia yang diperhitungkan namanya, di mana karya-karya beliau selain booming di Indonesia juga sangat terkenal di luar negeri, terutamanya di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Bahkan ada salah satu bukunya yang berjudul Sastra Siber Makna dan Tanda, dinobatkan sebagai buku yang terbaik di Malaysia.
Ini sebuah kebanggaan sendiri bagi kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita ternyata punya seseorang yang sangat potensi sekali. Alhamdulillah juga pada kesempatan malam ini kita diberi rezeki bisa mengundang beliau untuk datang ke acara Zoom meeting launching Genetri dengan tema yang sudah ada di flyer tentunya ya. Baik, kita panggil atau kita langsung ngobrol saja dengan Bang Rais, Pak Rais, Bang Rais ya, yang ini saya enaknya panggilnya apa nih?